Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan tetap tidak menyurutkan semangat teman-teman meskipun ini agak telat diberikannya tugasnya. Oke, baik. Teman-teman, sebelum dimulai kita baca berdoa. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, materi kita hari ini adalah menuntaskan dari materi terakhir matematika di semester kedua terkait statistika, yang materinya membahas mengumpulkan dan mengurutkan data. Gimana tujuan dari pengumpulan? Kenapa sih data itu mesti dikumpulkan? Di sini dijelaskan ya teman-teman ya, bahwa tujuan pengumpulan data ini adalah supaya salah satunya agar teman-teman paham bahwa kita bisa mengambil keputusan. Contoh ketika kita mengumpulkan data, contoh dalam satu kelas misalnya ada berapa anak yang suka membaca, ada berapa anak yang hobi berenang, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa mengumpulkan datanya dengan cara statistika. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari satu demi satu. Di sini skema statistika di sini erat kaitannya seperti ini, tujuannya salah satunya untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. Untuk statistika di sini ya, selain untuk dasar pengambilan keputusan, teman-teman juga tahu jadinya mungkin pernah lihat ya salah satu bentuknya seperti dalam grafik, dalam bagan, ya dalam diagram. Nah, itu salah satu bentuk statistika yang sudah dirapihkan dari data yang sudah dikumpulkan, kemudian data itu diurutkan, yang terakhir baru teman-teman bisa mengelompokkan data. Hasilnya jadilah misalnya dalam bentuk grafik, diagram, atau bermacam-macam diagram. Juga ada diagram yang berbentuk batang, ada diagram yang mungkin berbentuk garis, mungkin teman-teman sering lihat misalnya ke kantor kecamatan atau mana seperti itu. Nah, itu salah satunya bentuk dari hasil statistika. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa untuk memperoleh gambaran suatu keadaan ya bisa juga dengan cara seperti itu. Oke, untuk tahapan-tahapan statistikanya, setelah teman-teman mengumpulkan data, kemudian teman-teman mengurutkannya, yang ketiga teman-teman bisa mengelompokkan. Di tugas pekan lalu sudah teman-teman mengumpulkan ya, mengumpulkan data dari berat badan tertinggi dalam satu kelas ya, di rumah kamu ya, bukan dalam satu kelas, di rumah kamu berapa berat badan tertinggi di rumah kamu, ayah kamu, ibu kamu, gitu ya, kamu, adik kamu, dan keluarga kamu. Di situ kamu sudah mengurutkan tahapan kedua, sudah teman-teman masuki, yaitu mengurutkan data. Ya, setelah diurutkan, teman-teman kemudian bisa mengelompokkan data, ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengelompokkannya seperti apa, ya. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan, diurutkan, dan dikelompokkan, teman-teman tugasnya nanti ada yang namanya disebut dengan min, nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus, yaitu nilai yang sering muncul. Apa saja kah itu? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, yang pertama di statistika ini, ya, tadi kan sudah dibilang dia erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti mengukur tinggi badan, berat badan, warna apa yang disukai, siapa yang paling banyak dipilih, barang apa yang paling banyak terjual. Nah, ini bisa memakai metode dari statistika itu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini tahapan-tahapannya tadi sudah mengumpulkan data, mengurutkan, yang ketiga mengelompokkan. Nah, ini dalam pengolahan data. Mengolah data itu mengolah atau proses data yang telah terkumpul, yang kemudian ya teman-teman bisa mengolahnya ya. Ini ada contoh pengolahan data ini, ada angka 2, 4, 8, 5, 7 dan seterusnya hingga ke 6 yang terakhir. Tentukan nilai tertinggi, tentukan nilai terendah dari himpunan data ini, dan tentukan rentang data. Rentang data itu adalah selisihnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa yang kedua tahapannya, teman-teman membuat tabel frekuensinya seperti ini. Dari nilai 2, turusnya itu 2, turus itu apa? Turus itu himpunannya teman-teman.
Ya seperti ini. Mungkin ada yang bilang seperti angka Romawi, tapi dia bukan himpunannya. Jadi satu himpunan ini bernilai 5 seperti ini. Ini satu pagar ini atau satu himpunan bernilai 5. Nah itu urusnya 2. Frekuensi kemunculannya itu angka 2 ini ada 2 kali. Kalau sudah dicoret teman-teman ya. Terus 3, frekuensi kemunculannya itu ada 2, terusnya 2. Nilai 4 frekuensi kemunculannya 3, nilai 5 frekuensi kemunculannya 3, nilai 6 frekuensi kemunculannya 6, di sini 6 ya. Kalau sudah dihitung dicoret ya teman-teman ya. Nilai 8 frekuensi kemunculannya 5, nilai 9 frekuensi kemunculannya 3, dan nilai 10 frekuensi kemunculannya 2. Maka nilai tertingginya di sini adalah 10, nilai terendahnya adalah 2. Dan rentang datanya atau selisih data yaitu data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya kan 10 teman-teman, dikurangi data terendah yaitu 2. Sehingga selisihnya atau rentang data sama dengan 8. Kemudian teman-teman sekarang kegiatan menemukan konsep min atau rata. Di contoh berikut ini adalah buku yang dibaca siswa kelas 6 selama liburan. Di sini Akbar membaca 5 buku, Najwa membaca 3 buku, Safira membaca 6 buku, Adil membaca 2 buku, dan Echa membaca 2 buku. Maka kita hitung rata-ratanya, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data kita hitung 5 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 2, ditambah 2, dibagi 5. 5 itu adalah 5 orang atau banyaknya data yang diambil dari 5 orang. Maka hasilnya adalah di sini 3,4. 5 ditambah 3, 8, ditambah 6, 14, 14 ditambah 2, 16, 16 tambah 1, 17. 17 dibagi 5 sama dengan 3,4. Maka minnya adalah 3,4. Artinya 3,4 adalah nilai rata-rata dari yang membaca buku. Rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Itulah minnya teman-teman. Ya, sekarang menentukan min dari tabel. Di sini adalah ada nilai ulangan matematika siswa. Nilai yang mendapatkan nilai 50 ada 2 siswa. Yang mendapatkan nilai 60 ada 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 70 ada 1 siswa. Yang mendapatkan nilai 80 ada 2 siswa. Yang mendapatkan nilai 90 ada 2 siswa. Ini tabel frekuensi yang sudah diurutkan ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman hitung. Yang mendapatkan 50 ada 2 siswa dikali 50 dikali 2 sama dengan 100. Yang mendapatkan 60 ada 3 siswa dikali 60 kali 3 180. Yang mendapatkan 70 ada 1 siswa dikali 70 kali 1 70. Yang mendapatkan nilai 80 ada 2 siswa 80 kali 2 160. Dan yang mendapatkan 90 ada 2 siswa 90 kali 2 180. Nah kemudian dari jumlah siswa teman-teman hitung. Berarti ada 10 siswa yang diambil datanya. Sehingga teman-teman tinggal kalikan, ini dijumlahkan 100 tambah 180 tambah 70 tambah 60 tambah 180 sama dengan 690. Nah ketika ditanya min, penyelesaiannya ini teman-teman, jumlah hasil pengali ini yang 690 dibagi banyaknya data, yaitu dibagi jumlah siswa. Ada 10 siswa yang diambil ya. 690 dibagi 10. Ini kan sama-sama 0. 0-nya tinggal dicoret teman-teman pakai sistem eliminasi. 0 dicoret sama 0. Ya tinggal dicoret sehingga 69 bagi 1 sama dengan 69. Jadi min dari data ini adalah 69 atau rata-ratanya. Nah, yang ketiga menentukan min dari diagram batang. Nah, perhatikan diagram batang berikut. Ini adalah data nomor sepatu siswa SD kelas 6 di Said Naum. Yang punya nomor sepatu nomor 36 ada 16 siswa. Yang memiliki nomor sepatu 37 ada 5 siswa. Teman-teman lihat dari sini deh. Ini kan antara 4 dan 6 berarti 5 ya di sini. Yang memiliki nomor sepatu 38 ada 8 siswa. Yang memiliki nomor sepatu 39 ada 6 siswa. Lihat ke sini ya. Dan yang memiliki nomor sepatu 40 ada 5 siswa. Kan di antara 4 dan 6 berarti 5 ya. Nah sekarang dalam menentukan minnya, caranya jumlah data di sini teman-teman. Teman-teman kali 36 dikali 16, kan 36 yang nomor 36 dikali 16 siswa. Ditambah 37 yang memiliki nomor 37 dikali 5 siswa. Ditambah yang memiliki nomor 38 dikali 8 siswa. Yang memiliki nomor 39 dikali 6 siswa. Ditambah yang memiliki nomor 40 dikali 5 siswa ini. Hasilnya sama dengan jumlah datanya 1499. Nah, banyaknya data itu adalah jumlah siswanya di sini. Teman-teman hitung. 16 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5. Sehingga minnya adalah jumlah data. Jumlah yang ini teman-teman nih yang sudah dikali-kali-kali
Jumlah data dibagi banyaknya data. Banyaknya data berapa? Dari jumlah siswa nih, banyaknya siswa yang diambil. Sama dengan 40 ya. 16 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 5 sama dengan 40. Sehingga jumlah data 1499 dibagi banyaknya data 40 sama dengan 37,45. Jadi min dari diagram batang ini adalah 37,45. Itulah minnya. Nah, yang kedua adalah modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Perhatikan baik-baik. Data itu sering muncul, tapi dia memiliki frekuensi yang paling besar. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan modus dari data setiap kumpulan data berikut. Pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Nah, penyelesaiannya dihitung. Pisang ada 2, jambu ada 2, melon ada 2, apel ada 2. Ya kan, setelah teman-teman hitung ya. Nah, karena setiap data di sini memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus karena sama-sama berjumlah 2. Jadi dia bukan data yang sering muncul dan juga bukan data yang memiliki frekuensi paling besar, tapi jumlahnya sama, sehingga data ini tidak memiliki modus. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat menentukan modus dari daftar. Di sini ada himpunan angka 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, dan 34. Nah, penyelesaiannya tadi ingat ya, tahapan dalam mengolah data, ya teman-teman mengumpulkan data, yang kedua mengurutkan, yang ketiga mengelompokkan. Sekarang teman-teman urutkan 30, ada 3, 30, 30, 30, sudah habis. Dicoret ya. Sekarang habis 30, 31. 31, 31, 31 ada 2. Maaf, 31-nya ada 2. Terus 32 ada 1, koma. Habis 32, 33-nya ada. Masukkan 33, 33, 33. Kalau sudah dicoret ya, supaya tidak dihitung lagi. Nah, 33-nya sudah habis. Sekarang ada 34. 34-nya ada 2. 34, 34. Langsung teman-teman hitung. 30-nya ada 3, 31-nya ada 2, 32 ada 1, 33-nya ada 3, 34 ada 2. Jadi ada 2 data teman-teman yang munculnya paling banyak, yaitu 30 dan 33. Sehingga modus data itu adalah 30 dan 33 karena dia memiliki frekuensi paling banyak. Nah, sekarang menentukan modus dari tabel. Di sini ada data pembelian kuota dalam sebulan. Ada jenis operator mandiri, berprestasi, cerdas, akhlak mulia, dan STT. Nah, operator mandiri dia memiliki banyak pembelian dalam 1 bulan itu 8 kali. Berprestasi 5 kali. Cerdas 10 kali, akhlak mulia 3 kali, dan STT 5 kali. Nah, tentukan modus dari data tersebut. Penyelesaiannya dari data pada tabel. Teman-teman bisa lihat ya, diketahui bahwa jenis operator yang paling sering dibeli itu ada operator cerdas, yaitu sebanyak 10 kali. Jadi modus pada data tersebut adalah jawabannya cerdas. Mudah bukan? Nah, sekarang menentukan modus dari diagram batang. Teman-teman bisa lihat lagi. Daftar mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6 SD Said Naum. Yang pertama lihat dari grafik ya. Matematika ada 20 siswa, IPA ada 15 siswa, IPS ada 10 siswa, bahasa Indonesia ini di bawahnya 20, jadi kurang lebih 19. Maka dari data itu penyelesaiannya dari diagram diperoleh siswa menyukai matematika 20, IPA 15, IPS 10, B Indo 19. Jadi pelajaran yang disukai siswa adalah matematika, sehingga modusnya adalah matematika. Sekarang menentukan modus dari diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut ini, teman-teman lihat ya. Daftar suhu kecamatan di Tanah Abang. Pada pukul 7 suhunya 25 derajat. Pada pukul 8 dia turun lagi teman-teman, di bawahnya 25 berarti 24. Pada pukul 9 dia naik lagi menjadi 25, pada pukul 10 dia naik lagi menjadi 36, dan pada pukul 11 dia turun lagi menjadi kurang lebih 30. Nah, teman-teman dalam menentukan modus caranya dihitung dulu, 25 derajat di sini ada 2 kali. 24 derajat 1 kali, 35 derajat 1 kali, 30 derajat 1 kali. Jadi suhu yang sering muncul adalah 25 derajat sebanyak 2 kali. Sehingga modus dari data ini adalah 25 derajat. Mudah bukan? Yang terakhir, menentukan modus dari data gambar atau piktogram. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada jenis buah, ada apel.
semangka, nanas, dan melon. Di sini banyak pembelinya itu diwakili oleh gambar. Yang namanya piktogram itu adalah data yang berbentuk gambar, diagram yang berbentuk gambar, dia mewakili. Dan baca keterangan di bawahnya. Kalau piktogram itu biasanya dia memiliki keterangan di bawahnya. Di sini apel, ya, ada 3 orang laki-laki. Semangka ada 6 orang laki-laki. Nanas ada 5 orang laki-laki, melon 5 orang laki-laki, dan 1 perempuan. Perhatikan keterangannya. Laki-laki itu mewakili 10 orang. Jadi 1 orang laki-laki mewakili 10 orang. Sedangkan untuk yang perempuan mewakili 5 orang. 1 orang perempuan mewakili 5 orang. Sehingga jika ditanyakan modus data dari diagram gambar atau piktogram, penyelesaiannya adalah apel 3 orang dikali 10 dengan 30. Semangka di sini ada 6 orang, 6 dikali 10 karena mewakili 10 orang sama dengan 60. Nanas di sini ada 5, 5 dikali 10 orang sama dengan 50. Dan melon di sini ada 5 orang, laki-laki 5 dikali 10, jangan lupa ditambah sama yang perempuan mewakili 5 orang, 1 dikali 5 sama dengan 55. Jadi data yang paling banyak membeli buah adalah semangka. Ya, buah yang sering dibeli. Sehingga modus dari data itu jawabannya adalah semangka. Mudah bukan untuk modus? Baik, selanjutnya yaitu median. Apa itu median? Kita lihat sama-sama yuk dari contoh soal. Berikut ini adalah data buku yang dibaca siswa kelas 6 selama liburan. Masih sama seperti tadi ya. Di sini Akbar 5 kali membaca buku, Najwa 3 kali, Safira 6 kali, Agil 2 kali, dan Echa 1 kali. Nah, teman-teman nanti cara yang namanya data, ketika teman-teman mengumpulkan, yang kedua mengurutkan, nanti diurutkan siapakah nomor 1 yang paling banyak, pasti Safira. Nomor 2 yang paling banyak atau dari yang paling sedikit diurutkan. Yang paling sedikit yaitu yang pertama Echa. Yang kedua yaitu Agil. Yang ketiga itu jatuh kepada Najwa. Yang keempat jatuh kepada Akbar. Dan yang kelima jatuh kepada Safira. Sehingga jika diurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar adalah jatuh di data nomor 3. Siapakah dia? Ya, jatuh kepada Najwa. Najwa di nomor 3. Sehingga ketika data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, nilai yang ada di tengah namanya median nih, di tengah nih. Tadi kan nomor 3 ya, yang tengah-tengah namanya median. Median dari data itu adalah yang membaca buku sebanyak 3 kali. Nah, tadi kan yang jatuh kepada Najwa membaca buku sebanyak 3 kali. Artinya 3 adalah nilai tengah data di sini. Nilai tengah datanya. Ya, dari 5 kita bisa membaginya. Nilai tengah data antara kalau 5 kan ganjil, berarti tengah-tengahnya 5 apa? 3 ini. Nah, 3 itu jatuh kepada siapa? Kepada Najwa. Paham ya sampai di sini? Kemudian soal nomor 2. Kegiatan menemukan konsep median. Saat Baim, Gazel, Nadir, mereka berdiskusi game online, mereka ternyata berbicara mengenai pentingnya membaca buku. Tiba-tiba datanglah Fatir ikut berdiskusi bersama-sama. Fatir menyampaikan bahwa ia baca buku sebanyak 6 kali selama 1 minggu. Nah, berikut ini adalah banyaknya data membaca buku dalam 1 minggu dari 6 anak. Di sini Baim nomor 1, Gazel nomor 2, Nadir nomor 3, Hazami nomor 4, Raka nomor 5, dan Fatir nomor 6. Ini kan jumlah siswanya 6 ya. Kalau yang tadi jumlah siswanya 5. 5 itu kan ganjil ya teman-teman ya. Yang namanya ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya itu ganjil. Ganjil itu bilangan itu tidak bisa dibagi. Kalaupun dibagi hanya bisa dibagi 1, itu namanya ganjil. Nah, kalau genap dia bisa dibagi. Ini kan kalau yang genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, itu bilangan yang bisa dibagi, itu namanya bilangan genap. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada 6 orang anak. Kalau dia 6 orang anak kan berarti datanya genap. Ya kan jumlahnya 6 orang ya, berarti 6 itu kan genap ya. Nah, kalau untuk menentukan median atau nilai yang sering muncul median, untuk menentukan median nih atau nilai tengah dari suatu data, ini kan karena genap, berarti tengah-tengahnya berapa? Antara 3 dan 4 ya teman-teman ya. Pasti tengah-tengahnya ini kan kalau dibagi 2, 6, kalau dibagi 2 kan memang 3 hasilnya. Cuman kan untuk mediannya nilai tengah-tengahnya itu caranya gini. Kalau datanya genap ya, perhatikan baik-baik. Kalau datanya genap itu dia di antaranya di tengah-tengah. 6 dibagi 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Berarti habis 3 berapa? 4. Jadi data ini dibagi 2.
Hasilnya ditambah dengan data selanjutnya. Maksudnya data yang nomor 4. 3, 6 dibagi 2 kan 3, ditambah 4 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3 ditambah 4. 3 tambah 4, 7. 7 bagi 2, 3,5. Sehingga median adalah nilai tengah data, nilai paling tengah-tengah nih, antara 3 dan 4. Setelah diurutkan, yaitu 3,5. Ini mediannya, teman-teman. Ini untuk data yang genap. Sudah difahami belum? Yuk kita ulang lagi sekarang. Cara menentukan median, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Teman-teman harus mengurutkan dulu. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya seperti tadi yang Messi ajarkan. Yang ketiga, jika ada 2 nilai tengah, jumlahkan bagi 2. Nah, sekarang teman-teman gini, biar nggak bingung. Ini contohnya ada 5 data. 5 itu kan berarti ganjil. Kalau dia ganjil, gampang. Teman-teman langsung menentukan. Berarti ganjilnya berapa yang ada di tengah-tengah. Berarti 3 ya, karena kan 1 sudah dicoret sama 5. Ya kan? Paling depan dicoret dengan paling belakang. Terus yang urutan kedua dicoret dengan urutan kedua dari belakang. Nah, sisanya 3. Berarti terlihat ya mediannya di sini. Namun jika datanya genap, nah ini kan angkanya 6 nih, 1 sampai 6. 6 itu kan genap ya, 6, 8, 10, 12. Kalau dia genap, pakai yang urut dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, hasil yang data ketiga ditambahkan dengan data selanjutnya. 3 ditambah 4 dibagi 2. Itu caranya kalau datanya genap. Ulang lagi. Kalau datanya genap, ini caranya jumlah data dibagi 2. Terus kemudian ditambahkan dengan data selanjutnya. Kan datanya jumlahnya 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 ditambah dengan data selanjutnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 kemudian baru dibagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Jadi kurang lebih di sini posisinya mediannya. Ya, oke. Kita pelajari contoh soalnya. Di sini menentukan median dari daftar. Contoh di sini tentukan median dari data nilai ulangan Rafa berikut ini. 8, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 10, 9, 6, 6, 7. Nah, di sini kita urutkan teman-teman. Dari 1, ini ada 13 ya, ada 13 angka di sini yang masuk sebagai nilai ulangannya Rafa. Kita masukkan di sini. 6 itu ada berapa kali? Ada 3 kali. 6 ada 3 kali, kita masukkan. 6, 6, 6. Kita coret kalau sudah. Terus habis 6, habis ya. Kemudian 7. Kita masukkan 7 ada berapa kali? Oh, ada 3 kali. 7, 7, 7. Nah, di urutan ke-7, bukan angka 7 ya. Kan 7 sudah habis, berarti sekarang masuk ke 8. 8 ada berapa kali? 8 ada 5 kali. 8, 8, ada 4 kali. 8, 8, 8. Dah habis. 8 sudah habis. Di urutan ke-11, habis 8 berapa? 9. 9 ada 2 kali. 9, 9. Dan di urutan ke-13 atau urutan terakhir ada nilai 10. Sehingga di sini datanya sama dengan 13 atau N sama dengan 13. Ini kan datanya berjumlah 13 ya. Bukan yang di sini jumlahnya bukan, tapi data yang masuk ke sini dihitung ada 13. Sehingga yang 13 itu ganjil. Kalau ganjil caranya mediannya sama dengan N ditambah 1. Kalau ganjil rumusnya N ditambah 1. 13 ditambah 1 dibagi 2. Itu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, jadi mediannya itu data ke-7, yaitu nilainya 8 nilai ulangannya. Jadi mediannya kan 7 diketahui. Tapi di data ke-7 itu memiliki nilai 8. Bisa dipahami ya. Yuk, latihan lagi menentukan median dari daftar. Tentukan median data dari nilai ulangan matematika berikut. Nah, tadi kan sudah. Mediannya dari, nah sekarang gini teman-teman, untuk menentukan data itu, median itu jumlah data dibagi banyak data. Contoh, misalnya mau median data ke-21, gampang caranya. 21 ditambah 1, kalau dia kan ganjil, 21 ganjil ya. Kalau ganjil itu ditambah 1 dibagi 2. Ya, 21 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 11. Ini kalau angkanya ganjil, ingat ya. N-nya ganjil, jika jumlah datanya itu ganjil. Rumusnya N ditambah 1 dibagi 2. Misalnya contoh median data ke-11, berarti 11 ditambah 1 dibagi 2. Begitu caranya ya. Nah, sekarang ada lagi contoh, menentukan median dari daftar ini. Ini kan tadi sudah diurutkan nih, sekarang kita masukkan, kita urutkan. Nah, urutkan ya. Yang 1, 6.
kita urutkan 1 sampai 10 nih. Contoh, tentukan median dari daftar nilai ulangan bahasa Arab berikut ini. 10 itu kan genap ya. Nah, ini beda lagi rumusnya. Kalau genap, kalau tadi ganjil, kalau ganjil n ditambah 1 dibagi 2, kalau genap perhatikan baik-baik. Ini kita urutkan dulu ya. 1 2 itu nilainya 6. 1 2 3. 6 ada 3. Di urutan keempat habis 6 berarti 7. 7 ada 2, 7 7. Nah, berarti di urutan ke-6 habis 7 berapa? 8. 8 ada berapa? 8 ada 3. 8, 8, 8. Sampai ke urutan ke-8. Dan di urutan ke-9 dan 10, dia ada angka 9. Dimasukkan 9. Sehingga M-nya sama dengan 10. Atau datanya genap. Ingat 10 itu genap ya. Sehingga kalau rumus genap itu 10 dibagi 2. Kalau rumus genap, N dibagi 2 dulu. Nanti untuk menentukan mediannya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini dulu kuncinya. Jadi untuk menentukan median data genap, itu jumlah data dibagi 2 dulu. Habis dibagi 2, kan dapat data kelima nih, teman-teman mediannya. Baru ditambahkan data selanjutnya. 5 ditambah data kelima ditambah data ke-6. Baru dibagi 2. Ulang lagi ya. Kalau dalam data genap itu, ini kan jumlah datanya 10. Teman-teman bagi dulu. 10 bagi 2, hasilnya kan 5. Nah, untuk rumus median dari data genap itu, rumusnya data kelima, maksudnya data kelima data apa? Data yang sudah dibagi 2 ini. Jumlah data yang sudah dibagi 2 ditambah data selanjutnya. 1 kan habis 5 berapa? 6 kan? Berarti data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Data kelima nilainya berapa? 7. Data ke-6 nilainya berapa? 8. 7 tambah 8 sama dengan 15. 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya 7,5. Ini untuk data genap. Ingat, kalau data genap, jumlah data dibagi 2 dulu. 10 kan data genap, 10, 12, 14, 16, dari 2 ya, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Karena genap datanya, maka mediannya ya jumlah datanya dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Hasilnya data kelima ditambah data selanjutnya. Satu data selanjutnya, data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Nanti kalau misalnya ada jumlah soal lagi, misalnya N-nya ada 12, berarti 12 bagi 2. 12 bagi 2 sama dengan 6, berarti data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Bisa difahami ya teman-teman ya? Oke, lagi. Jika jumlah data ada 20, nah kalau 20 kan berarti genap. Maka mediannya itu 20 bagi 2 sama dengan 10. Data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Ini jika data genap. Lagi. Jika jumlah data ada 30, maka kan 30 dibagi 2 sama dengan 15, maka mediannya sama dengan data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Ini ya rumusnya ya, untuk data genap. Beda kalau untuk mencari data ganjil. Data ganjil nih, perhatikan baik-baik. Di sini ada nilai ulangan matematika siswa yang mendapatkan nilai 6, ini bukan banyak pembelian ya. Nilai 6-nya itu jumlahnya ada 3. Yang mendapatkan nilai 7 jumlahnya ada 6, yang mendapatkan nilai 8 jumlahnya ada 4, yang mendapatkan nilai 9 jumlahnya ada 2. Yang sehingga di total jumlah siswa semuanya mendapat jumlah siswanya ada 15. Kan datanya ganjil teman-teman. Kalau tadi genap ya. Kalau data ganjil, cara mencari mediannya sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. N-nya kan 15. 15 ditambah 1 dibagi 2. 15 tambah 1, 16. 16 bagi 2 sama dengan 8. Sehingga median pada data ke-8 adalah 7. Miss ini bagaimana 7? Nanti Miss Ria jelaskan. Contoh lagi, jika banyaknya data itu ada 17. Bagaimana Miss Ria mediannya? Gampang. Kalau 17 berarti N ditambah 1 bagi 2. 17 tambah 1 sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 9. Maka mediannya sama dengan 9 karena itu data ganjil ya, seperti itu. Nah, teman-teman untuk mencari data ya ke-8 itu adalah angka berapa kita urutkan nih. Sini teman-teman bisa lihat. Diurutkan dulu. 1 2 3 4 kan udah 15 nih. Nah, teman-teman urutkan. Oh, 6-nya 3 kali. 6 6 6 dimasukkan. Terus habis 6 berapa? 7. 7-nya ada 6 kali. 7 7 7 7 7 sampai 6 kali. Kemudian 8, 8-nya 4 kali. 8 8 8 8 yang terakhir yaitu 9-nya 2 kali baru diurutkan. Jadi median pada data ke-8 ini adalah bernilai 7. Seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Median pada data ke-8 bernilai 7 karena sudah diurutkan. Kalau ini kan belum masih bentuk tabel data frekuensinya. Oke, yang terakhir menentukan median dari diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut.
Ya, yang memiliki nomor sepatu ukuran 36 ada 16 siswa, yang memiliki nomor sepatu ukuran 37 ada 5 siswa, yang memiliki sepatu ukuran 38 ada 8 siswa, dan yang memiliki ukuran sepatu 36 ada 6 siswa, dan yang memiliki nomor sepatu ukuran 40 ada 5 siswa. Maka penyelesaiannya, mediannya bagaimana ya? Kita hitung 16 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 40. Datanya genap ya. Nah, kalau data genap gampang teman-teman. Kalau data genap itu cara menghitungnya tinggal dibagi 2 ya. Data genap 40 bagi 2 kan 20. 20 ditambah data ke 21, ingat ya, 20 ditambah data selanjutnya, data ke 21 dibagi 2. Kan 37 tambah 37 dibagi 2, hasilnya tetap 37. Jadi mediannya tetap 37, seperti itu. Nah, sekarang menentukan median dari diagram garis. Perhatikan data suhu badan pasien selama 7 jam. Pada pukul 6 suhunya 39 derajat, pada pukul 7 38, pada pukul 8 40 derajat naik lagi, pada pukul 9 dia naik lagi 40 derajat, dan pada pukul 10 dia turun menjadi 37, namun pada pukul 11 dia naik menjadi kurang lebih 39 derajat, dan pada pukul 12 dia turun lagi menjadi 38. Nah, ini kan banyaknya data, ada 7 ya, 7 data yang diambil nih teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selama 7 jam diambil, maka datanya data ganjil. Nah, kalau data ganjil, mediannya itu N ditambah 1. Ingat kalau ganjil, mediannya N ditambah 1 dibagi 2. 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi median data yang keempat setelah diurutkan ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah diurutkan itu ternyata suhu badannya yaitu 37. Ini dibuat dulu, diurutkan lagi. 37 ya satu kali, 38 dua kali, 39, 40, 40. Nah, median data keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, median data diurutkan. Jadi, setelah diurutkan mendapatkan suhu badan yang 39 derajat. Karena mediannya data keempat, suhunya yang 39. 1, 2, 3, 4. Ini kan median yang keempat. Baik, selanjutnya tugasnya gampang. Kerjakan di buku paket halaman 141 nomor 1 sampai 4 pilihan ganda. Dan halaman 143 nomor 1 sampai 4 di buku tulis. Pakai cara ya. Jangan mengeluh kalau ini soalnya banyak, tapi anggap saja ini soal latihan untuk persiapan teman-teman PET nanti. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.